Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar informatika kelas 9 dengan materi struktur data. Dalam pemrograman, sebuah data perlu diatur agar mudah disimpan, diakses, dan diolah. Struktur data merupakan cara yang digunakan untuk bisa menyusun, mengolah, dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Pada bab ini, kita akan mengulas dan membahas dua jenis struktur data, yaitu struktur data pohon dan struktur data graf. Pembagian struktur data itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur data sederhana atau disebut struktur data primitif dan struktur data majemuk atau disebut non-primitif. Dengan pembagian, struktur data sederhana dibagi menjadi integer, float, char, dan boolean, sedangkan struktur data majemuk yaitu linear dan non-linear. Perbedaan antara struktur data pohon dan data graf, struktur data pohon berbentuk hierarki dari tingkatan paling tinggi ke terendah, seperti struktur data keluarga. Memiliki satu simpul utama yang terletak di paling atas, disebut dengan root atau akar, memiliki bagian seperti child node dan leaf. Struktur data pohon mempunyai satu jalur, yaitu dari atas ke bawah. Contohnya seperti struktur data keluarga, struktur organisasi, dan yang lainnya. Sedangkan untuk struktur data graf berbentuk seperti hubungan pertemanan di sosial media yang tidak memiliki simpul utama, memiliki siklus seperti melingkar, memiliki banyak jalur, dan juga berbagai arah. Contohnya seperti jaringan sosial, pertemanan, dan juga Google Maps. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh gambar struktur data pohon atau tree. Pada gambar itu ada simbol A, B, C, D, E, F, dan G. Kita perlu terlebih dahulu mengenali istilah-istilah penting. Yang pertama adalah root atau disebut dengan akar. Akar itu disimbolkan dengan A, node yang paling atas. Apa sih node itu? Node adalah setiap elemen yang ada pada struktur data pohon. Dalam hal ini adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Itu yang disebut dengan node. Kemudian, edge atau sisi adalah garis yang menghubungkan antara satu node dengan node yang lain. A ke B itu dihubungkan dengan garis. Nah, itu yang disebut dengan edge. Kemudian left down adalah node yang tidak memiliki anak. D, F, dan G itu tidak memiliki anak atau tidak memiliki garis penghubung di bawahnya lagi. Kemudian parent atau induk adalah node yang memiliki anak. Contohnya seperti node B dan C yang memiliki anak D, E, sedangkan C memiliki F. Kemudian child atau anak adalah node yang merupakan turunan dari parent-nya. Seperti E adalah anak dari si B. Jadi perlu kita perhatikan bahwa struktur data pohon itu memiliki ciri-ciri hanya memiliki satu root, tidak memiliki siklus atau loop karena dia hanya satu arah. Kemudian setiap node kecuali rootnya hanya punya satu parent. Kemudian bisa memiliki banyak anak. Contoh penerapan struktur data itu sering digunakan pada struktur folder di komputer dan struktur organisasi di sekolah. Kemudian untuk struktur data graf. Struktur data graf adalah kumpulan titik atau node atau vertex yang dihubungkan oleh garis.
atau disebut dengan edge atau sisi yang tadi. Berbeda dengan struktur data pohon, struktur data graf itu boleh memiliki siklus atau loop. Tidak seperti data pohon yang hanya satu arah dari atas ke bawah. Kalau struktur data graf itu memiliki siklus atau loop. Kemudian, struktur data graf juga tidak memiliki root, dan hubungan antara masing-masing nodenya bisa lebih fleksibel. Komponen graf itu ada dua, ada vertex dan ada edge. Kemudian, untuk struktur data graf bisa dilihat dan diamati pada gambar. Ada graf sederhana, ada graf pada peta, ada graf pada sosial media, ada graf berarah. Jadi kalau graf sederhana bisa dilihat hubungan antar simpulnya tidak memiliki arah. Vertex atau simpul itu dilambangkan dengan A, B, C, D. Nah, itu disebut vertex. Kalau di struktur data pohon disebutnya node tadi. Kemudian untuk edge atau sisinya sama. Jadi garis yang menghubungkan masing-masing simpul. Jadi dari A dan B ada garisnya, dari B dengan C ada garisnya. Nah, itu yang disebut dengan edge atau sisi. Dan graf ini membentuk suatu siklus. Selanjutnya di gambar yang kedua itu ada graf pada peta atau navigasi. Hampir sama dengan graf sederhana bentuknya, kita bisa lihat. Tapi ini contoh pada peta adalah vertexnya disimbolkan dengan kota. Jadi ada kota Palembang, Prabu Muli, Indralaya, dan Muara Enim. Kemudian edge-nya itu dihubungkan dengan jalan dan digunakan biasanya untuk mencari rute atau jalur terpendek. Kemudian sama untuk contoh graf pada sosial media, itu vertexnya atau simpulnya disimbolkan dengan nama-nama orang. Sedangkan edge atau sisinya itu simbol pertemanannya. Jadi seperti Andi itu berteman dengan Budi. Andi juga berteman dengan Denny. Denny berteman dengan Eka dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah graf berarah. Kalau graf berarah itu memiliki arah pada setiap sisi. Jadi seperti pembuatan alur kerja, alur tugas, dan memiliki anak panah untuk menunjukkan arah hubungan. Jadi seperti dari alur kerja misalnya kita melakukan suatu hal dimulai dari yang A. Setelah A selesai akan kita lanjutkan ke B, kemudian setelah B selesai akan kita lanjutkan ke C dan seterusnya. Kemudian untuk perbedaan antara struktur data pohon dan struktur data graf, kalau struktur data pohon dia memiliki root, tetapi kalau graf dia tidak memiliki root. Kemudian struktur data pohon itu tidak memiliki siklus. Sedangkan struktur data graf itu memiliki siklus. Kemudian, kalau struktur data pohon itu setiap nodenya hanya punya satu parent, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kalau struktur data graf itu bisa terhubung dengan masing-masing vertex yang lain atau tadi kita sebut simpul. Kemudian kalau struktur data graf itu lebih fleksibel, sedangkan struktur data pohon itu bentuknya hierarki atau bertingkat dari atas ke bawah. Baik, setelah mendengar penjelasan yang sudah disampaikan, sekarang tugas kalian adalah membuat struktur data pohon keluarga masing-masing dan dilengkapi dengan keterangan. Jadi di situ ada root, child node atau parent, dan juga leaf pada setiap masing-masing elemennya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih.